Jumpa lagi pemirsa saham hari ini. Kita saksikan IHSG kita hari ini masih bertahan untuk mencoba menembus dari yang namanya garis resisten dan juga garis trendline. Kebetulan ini mepet banget gitu ya, dekat banget kalau misalnya rekan-rekan perhatikan. Ini adalah sebuah garis trendline yang warna putih dan ini adalah yang kuning adalah garis resisten. Jadi IHSG kita masih tertahan, tetapi ada hal yang menarik, yaitu IHSG kita dibuka dan ditutup di atas dari pembukaan dan penutupan di hari sebelumnya, dan ini menandakan adalah sebuah kenaikan gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan lihat MACD, kita berusaha untuk pesimis sedikit gitu ya, lebih hati-hati. MACD-nya justru makin menyempit. Ini dikarenakan candlestick-nya tidak bisa menembus dari sebuah resisten. Jadi maka akan menyempit dan akan sideways, biasanya sideways terus. Tetapi hati-hati, ada kemungkinan untuk diturunkan juga. Nah, apa saja sih sebenarnya saham hari ini yang bikin IHSG kita naik? Kita mulai dari saham besar gitu ya, yaitu ADHI. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, ini cakep banget. Kenapa cakep? Karena ADHI itu mencoba untuk naik, dan dia mentok dari garis MA8. Di MA8 dia paksa ke atas, oke? Jadi hari ini ADHI sebenarnya sudah tembus dari sebuah resisten klasik. Dia ingin mengejar ke angka 1200-an, sebuah resisten klasik selanjutnya. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 11.30 sampai 11.40. TP1 di 11.65, TP2 di 11.75, stop loss di bawah 11.20. Ada WIKA. Nah, WIKA juga menarik, bahwa WIKA ini sebenarnya dia sudah berhasil tembus gitu ya, sudah berhasil tembus resisten gitu ya. Per hari ini dia masih bermain-main dan hari ini sudah tembus resisten. Hati-hati, kalau sudah tembus resisten artinya ada pembalikan, biasanya ada koreksi. Jadi rekan-rekan masih ada kesempatan untuk belanja di daerah 13.70 sampai 13.85, TP1 di 14.10, TP2 di 14.30, stop loss di bawah 13.60. Kalau misalnya rekan-rekan dapat gitu ya, bisa tahan sampai 14.85. Nah, catatan dia tidak boleh tembus dari 13.60. Kita lihat yang selanjutnya ada PTPP. Ini juga menarik PTPP karena dia juga sama seperti WIKA. Karena itu saham bareng-bareng terus gitu ya. Dia berhasil menembus resisten klasik dan dia naik tinggi sekali. Nah, target selanjutnya pasti sampai 13.20 untuk swing. Kalau misalnya rekan-rekan ingin coba beli, bisa cari di 12.35 sampai 12.50, TP1 di 12.75, TP2 di 12.85, stop loss di bawah 12.25. Hati-hati. WSBP. Nah, WSBP gimana nih? WSBP kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, sama, semua juga main di atas MA8 dan ini adalah hal yang sangat positif. Tetapi WSBP ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, sebenarnya dia kuatnya di MA21. Jadi kalau misalnya dia naik di MA8, rekan-rekan bisa taruh stop loss agak dalam nih karena dia banyak bermain di MA21. Nah, rekan-rekan juga bisa perhatikan dia baru menembus sebuah resisten klasik yang kecil gitu ya, nggak begitu dalam di daerah sini, tapi belum ditembus secara body gitu ya, jadi masih belum kuat. Rekan-rekan bisa targetin sampai 195 jangka panjangnya, tapi hati-hati karena ini bukan saham-saham utama yang volumenya besar seperti ADI, WSKT, atau WIKA ya. Jadi WSBP rekan-rekan bisa coba beli di 172 sampai 173, TP1 di 178, TP2 di 181, stop loss di bawah 171. Yang menarik adalah kalau rekan-rekan pakai belanja di saham-saham seperti ini, pasti satu, lebih murah, dan kedua, kenaikannya lebih profitable secara persentase gitu ya. Jadi lebih lumayan. WSKT. Nah, WSKT ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, dia berhasil tembus dari sebuah resisten di sini. Dia bermain-main dan biasa di atas MA8 dia langsung mantul ke atas. Jadi ini salah satu alasan kenapa kami menggunakan MA8, karena MA8 ini cukup valid ya menurut kami ya. Dan rekan-rekan bisa perhatikan WSKT belum menembus secara body gitu ya, resisten di 10.25. Rekan-rekan bisa coba beli di 10.15 sampai 10.25, TP1 di 11.40, TP2 di 10.50, stop loss di bawah 10.05. Hati-hati. Lalu ada WG. Nah,
WG, kalau WG ini kalau misalkan kan perhatikan, WG ini bermain-main di MA8-nya terus gitu ya, berapa kali disentuh. Tetapi hari ini dia dengan volume yang cukup besar tidak bisa berhasil naik. Nah, ini sebenarnya ada kesempatan kalau misalkan kalian tertarik bahwa sebenarnya ada volume yang sangat kuat yang membuat dia seharusnya naik. Ini adalah sebuah anomali dan biasanya kalau sudah terjadi seperti ini kenaikannya akan menyusul. Jadi volume hari ini itu tidak untuk naik hari ini, tapi untuk ngabisin seller. Banyak seller-seller yang menjual pada hari ini, sehingga kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nah, setelah itu, sellernya sudah habis, kalau misalnya besok banyak volumenya, maka WG ini bisa naik tinggi banget. Tetapi hati-hati, rekan-rekan harus juga pasang stop loss. Maka rekan-rekan bisa coba beli di 204 sampai 206. TP1 di 210, TP2 di 214, stop loss di 202. Setelah saham-saham konstruksi, ada saham big cap. Yang pertama adalah ASI. Rekan-rekan bisa coba ASI karena sebelumnya kita juga sudah memberikan rekomendasi dan sudah naik tinggi banget. Dan hal yang menarik adalah terbentuk penan gitu ya. Kalau menurut kami ini adalah sebuah penan yang cukup valid, semakin lama semakin kecil, yaitu ada sebuah pole atau tiang di sini. Penan ini biasanya adalah sebuah tanda kelanjutan. Rekan-rekan bisa coba beli di 5875 sampai 5900, TP1 di 5500, di 5090, TP2 di 6025, stop loss di 5825. Nah, kalau misalnya penan gini sebenarnya secara teori rekan-rekan bisa coba begini. Nah, targetnya adalah sampai sini. Kalau rekan-rekan ingin swing gitu ya, siapa tahu sampai 6350, siapa tahu kena gitu ya. Tapi kalau menurut kami sih ambil resisten klasik saja sampai 6.300-an cukup lah. 6275 cukup untuk swing. Ada saham selanjutnya di Java. Nah, Java ini juga posisinya sebenarnya kemarin cukup mengkhawatirkan karena MACD juga merah dan dia turun. Nah, kalian bisa perhatikan dia turun cukup dalam, tetapi per hari ini dia ada pembalikan arah, satu higher high, higher low, dan ini ada tanda untuk menuju ke higher high. Masih spekulasi karena dia mentok di MA21. Oke? Rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di 1865 sampai 1875, TP1 di 1895, TP2 di 1915. Stop loss di bawah 1850. Hati-hati karena kalau secara chart gitu ya, dia belum terlalu uptrend, dia masih konsolidasi. Kemungkinan dia hanya sideways saja gitu. Jadi rekan-rekan harus tetap pasang stop loss juga, hati-hati. Berbeda dengan Java, ini ada MAIN. Nah, kalau MAIN ini sudah higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini belum terjadi tapi sudah membentuk higher high. Maka terjadi higher low. Kita nggak tahu higher low nanti higher low-nya di mana. Ada kemungkinan di 795 juga. Karena MAIN ini sering nembus sampai MA34 bahkan sampai MA89 dia bertahan ya. Jadi rekan-rekan tetap hati-hati, rekan-rekan bisa coba beli MAIN ini di 820 sampai 825, TP1 di 835, TP2 di 845, stop loss di bawah 815. Kalau rekan-rekan ingin coba bikin channel juga bisa. Nah, seperti ini. Kita clone saja. Apakah valid? Ya, masih tembus-tembus juga. Hati-hati ya. WMUU, bagaimana dengan WMUU? Masih ayam-ayaman juga. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 177 sampai 179, TP1 di 181, TP2 di 183. Stop loss di bawah 176. Hari ini dia naik tetapi tidak disertai dengan volume yang cukup besar, jadi hati-hati ya. Sudah ayam-ayaman, sudah konstruksi, sekarang ke retail, yaitu ERA. Nah, ERA kalau bisa rekan-rekan perhatikan, hari ini naik cukup tinggi dengan volume yang sangat tinggi sekali. Sama CD crossing, tapi ini ada sebuah pantulan. Silakan rekan-rekan interpretasi sendiri apakah ini pantulan yang cukup valid. Karena biasanya kalau terkena pantulan bertubi-tubi seperti ini, yaitu pantulan trendline, dan juga MA89, akan turun dulu. Rekan-rekan bisa beli di 615 sampai 620, TP1 di 630, TP2 di 635, stop loss di bawah 610. Kalau rekan-rekan ingin swing, bisa beli agak bawah
dengan lossnya bisa sampai 585 dan targetnya bisa sampai 680. Bahkan kalau menurut saya ini ada sebuah kotak gitu ya, area sideways-nya sampai di 720-an. Ada HMSP. Nah, HMSP ini sudah naik terus gitu ya. Rekan-rekan bisa coba beli HMSP karena dia sedang koreksi di 11.10 sampai di 11.10 saja, ini sampai 11.15 sebenarnya. Rekan-rekan bisa coba TP1 di 11.35, TP2 di 11.40, stop loss di bawah 11.05. Karena hati-hati, dia kemarin mentok di sebuah resisten dan dia koreksi. Nah, dia membutuhkan sebuah candlestick yang kuat sekali dengan volume yang sangat besar untuk menembus resisten klasik di angka daerah 1160-an gitu ya. Kalau dia berhasil nembus, dan dia akan naik terus sampai ke resisten selanjutnya. Lalu ada JSMR, ini juga masih sideways sebenarnya, tetapi hari ini sideways-nya bisa dibilang ditembus walaupun sedikit gitu ya. Rekan-rekan bisa coba beli di 4.100 sampai 4.120. TP1 di 4.180, TP2 di 4.210. Stop loss di bawah 40.70. Kalau secara struktur dia sebenarnya sudah berhasil menembus EMA 21, EMA 34, EMA 8-nya terus di atas semuanya, dan secara resisten gitu ya, si candlestick-nya ini sudah berhasil menembus semua resisten dinamis. Jadi dia tinggal naik terus, mudah-mudahan bisa naik sampai 4570 kalau rekan-rekan ingin coba swing. Untuk fast trade, nah ini untuk fast trade aja rekan-rekan bisa coba beli di AISA di 244 sampai 246, TP1 di 250, TP2 di 252, stop loss di bawah 242. Untuk fast trade selanjutnya rekan-rekan bisa coba LUCK di 226 sampai 230, TP1 di 236, TP2 di 238. Stop loss di 222. Nah, hari ini LUCK naik dengan volume yang cukup tinggi dan MACD-nya crossing. Silahkan interpretasi, kalau bisa rekan-rekan ingin swing bisa sampai 278 nih, menarik. Ada LSIP, rekan-rekan ingin coba LSIP silahkan di 1425 sampai 1430, TP1 di 1455, TP2 di 1460, stop loss di bawah 1420 karena LSIP ini dia masih mengejar sampai resistannya di daerah sini. Nah, ini sebenarnya sudah kena daerah resisten. Dia turun dulu, apakah dia naik? Minimal dia naik sampai resistannya yang tadi ya. Itulah saham-saham yang bisa rekan-rekan coba perhatikan dan rekan-rekan pantau besok. Kalau misalnya cocok dengan targetnya rekan-rekan dan bisa mendapatkan, tentu harus segera pasang TP dan juga pasang stop loss. Ngapain rekan-rekan tunggu-tunggu turun, nanti stop loss-nya makin dalam. Oke? Tetap fokus dan salam cuan buat kita semua.